Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjelasan materi matematika keuangan. Sesi ke-11 dengan materi adalah penyusutan. Kita mulai ya. Suatu aset tetap berwujud yang dimiliki suatu entitas ekonomi atau perusahaan diharapkan dapat memberikan jasa dan manfaat untuk periode tertentu. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan bermotor, mesin, sumber daya alam, dan lainnya. Kecuali tanah, masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap adalah terbatas. Kita dapat memastikan bahwa dengan berlalunya waktu, manfaat dan kontribusi suatu aset tetap akan mengalami penurunan, selain disebabkan fisik yang sudah tua atau tidak baru lagi. Penurunan nilai bisa juga karena fungsi suatu aset tetap yang sudah tidak optimal lagi. Misalnya, mesin yang menjadi kurang efisien atau menjadi jauh lebih lambat dibandingkan yang relatif baru. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode garis lurus atau straight line, metode saldo menurun declining balance, metode saldo menurun ganda double declining, metode jumlah angka tahun sum of the years digit, metode bunga efektif effective interest method, dan metode unit produksi atau production unit. Untuk mempermudah memahami metode-metode penyusutan tadi, maka akan digunakan notasi sebagai berikut. C sebagai harga perolehan, S sebagai nilai sisa atau residu, N masa manfaat untuk umur ekonomis, W dasar penyusutan, RK biaya penyusutan pada tahun K, BK nilai buku pada akhir tahun K, DK akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap hingga dapat digunakan. Nilai sisa adalah harga jual aset pada akhir masa manfaat dikurangi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan atau yang dikeluarkan untuk menjual atau menukar aset tetap tersebut. Masa manfaat atau umur ekonomis aset adalah estimasi masa kegunaan dari aset yang tetap dinyatakan dalam satuan waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam pemakaian. Dasar penyusutannya adalah harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisanya. Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang sudah dialokasikan hingga periode tertentu. Nilai buku aset tetap adalah selisih antara harga perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Jadi, penjumlahan nilai buku dan akumulasi penyusutan suatu aset tetap pada satu waktu tertentu akan selalu sama dengan harga perolehan aset tersebut pada awal perolehan aset. Nilai buku suatu aset akan sama dengan harga perolehannya dan pada akhir umur ekonomisnya, nilai buku aset tetap akan sama dengan nilai sisanya. Selanjutnya adalah metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan mudah, sehingga paling sering digunakan dalam praktik. Dalam metode ini kita mengasumsikan bahwa kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linier atau tetap atau konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Berdasarkan asumsi tersebut, biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan persamaan RK sama dengan C min S dibagi M atau RK sama dengan W per N. Sedangkan akumulasi penyusutan DK dan nilai buku BK dinyatakan dengan persamaan DK sama dengan K dikali RK atau BK sama dengan C dikurangi K dikali RK. Contoh, tanggal 1 Januari 2010, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta. Hitung biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buat tabel penyusutannya. Nah, diketahui C-nya adalah 40 juta, S-nya 4 juta, N-nya 5 tahun, di mana W-nya adalah C dikurang S, sehingga W adalah 36 juta. Maka RK adalah W per N, yaitu 36 juta dibagi 5, sebesar 7,2. 7.200.000. Nah, kita buat tabelnya. Tahun pertama dengan dasar penyusutan 36 juta, penyusutannya 7.200.000. Akumulasi penyusutan adalah sebesar 7.200.000. Jangan lupa nilai buku awal adalah 40 juta. Kemudian 40 juta dikurang 7.200.000, akumulasi penyusutan jadi 32.800.000. Dasar penyusutannya sama 36 juta. Kemudian dengan penyusutan yang sama sebesar 7.200.000 karena metode garis lurus jadi tetap nilainya
Maka akumulasinya adalah 7.200.000 ditambah 7.200.000 adalah 14.400.000. Nilai buku akhir adalah 32.800.000 dikurang 14.400.000. Demikian seterusnya. 14.400.000 ditambah 7.200.000 senilai 21.600.000. 25.600.000 dikurangi 21.600.000 adalah 18.400.000 dan seterusnya. Polanya sama. Contoh kedua, tanggal 1 Juli 2010 PT Adorama membeli sebuah kendaraan operasional seharga 150 juta. Kendaraan tersebut memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisanya 6 juta. Kendaraan operasional disusutkan dengan metode garis lurus. Maka diminta hitung biaya penyusutan per tahun, buat tabel penyusutan sepanjang umur ekonomis aset tersebut, hitung akumulasi penyusutan per 31 Desember 2011. Nah, diketahui C-nya adalah 150 juta, S-nya 6 juta, residu, N-nya 5 tahun, B-nya besar penyusutan adalah C dikurang S adalah 144 juta. RK adalah W per N, 144 juta dibagi 5 adalah 28.800.000 untuk 1 tahun atau 14.400.000 untuk 6 bulan. Kemudian tabel penyusutan dengan metode garis lurus untuk periode 1 Juli 2010, nilai bukunya 150 juta, dasar penyusutannya sama 144 juta, nilai penyusutannya adalah 14.400.000, akumulasi penyusutan 14.400.000. Sebesar 135 juta. Kemudian penyusutan yang kedua sebesar 28.800.000. Ya, dari sini ya. Untuk 1 tahun pertama 14.400.000. Nah, untuk tahun berikutnya adalah 28.800.000 karena 6 bulan kan. Jadi 43.200, 14 ditambah 28.800. Kemudian 135 dikurangi 43 adalah 106. Kemudian Fadel, itu kasih ke Farisa. Gak boleh punya Kak Jaka. Nanti papa tanyain Kak Jaka. Ulangin. Fadel. Fadel. Kak, tolong Fadelnya aja dijitak. Nanti papa susah, papa marah. Ya, kita lanjutkan. 28 juta 100 juta ditambah 28.800.000 adalah 100.800.000 ditambah 28.800.000 129.600.000. Kemudian 49.200.000 nilai buku akhir dikurangi dengan 28 juta, maka nilai bukunya adalah 20.400.000. Kemudian sisa penyusutan yang terakhir adalah 14.400.000. Akumulasi penyusutan akhirnya adalah 144 juta dari 129.600 tambah 14.400. Nah, nilai buku 20.400 dikurangi 14.400 adalah 6 juta. Jadi akumulasi penyusutan per 31 Desember untuk metode garis lurus nilai buku akhirnya adalah 6 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan per 31 Desember 2011 adalah 43.210. Selanjutnya adalah metode saldo menurun. Berbeda dengan metode garis lurus, metode saldo menurun atau metode dipercepat akan menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode, tapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam metode ini, biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun berikutnya. Pembebanan biaya penyusutan yang demikian berdasarkan asumsi bahwa pada tahun awal satu aset memberikan kontribusi lebih besar dibanding tahun berikutnya. Pertimbangan lain penggunaan metode saldo menurun dan variasinya adalah perataan total biaya yang berhubungan dengan aset tetap. Kita ketahui bersama biaya perawatan dan pemeliharaan aset tetap di awal periode adalah kecil dan menjadi semakin besar dengan bertambahnya umur aset. Biaya perawatan dan pemeliharaan yang rendah di tahun-tahun awal ditambah biaya penyusutan yang besar, sementara biaya perawatan dan pemeliharaan yang tinggi di tahun akhir diimbangi dengan biaya penyusutan yang kecil. Dengan demikian, total biaya operasional aset tetap yang terdiri atas biaya perawatan, biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan menjadi stabil. Jika metode saldo menurun digunakan, kita memerlukan tarif penyusutan D. Tarif penyusutan D yang dapat diperoleh jika diberikan variabel C, S, dan N, yaitu D sama dengan 1 dikurang akar N S dari S per C. Sedangkan biaya penyusutan per tahun dihitung dengan mengalihkan tarif penyusutan yang didapat dengan nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya, yaitu RK sama dengan D dikali B, K min 1. Biaya penyusutan dengan metode ini semakin lama akan semakin kecil nilainya. Pada awal tahun pertama, nilai buku satu aset tetap sama dengan harga perolehannya, dan pada akhir tahun pertama, besarnya biaya penyusutan didapat dari mengalirkan tarif penyusutan dengan harga perolehan. Sedangkan pada akhir tahun kedua, besarnya biaya penyusutan didapat dari mengalirkan tarif penyusutan dengan nilai buku aset pada akhir tahun pertama.
Perhitungan ini berlaku seterusnya sepanjang umur ekonomis aset yang bersangkutan. Mencari biaya penyusutan dan nilai buku aset secara lengkap per akhir tahun dapat dilakukan dengan cara untuk akhir tahun, biaya penyusutan DC, nilai buku asetnya adalah C dikurang CD sama dengan 1 dikurang D dikali C. Biaya penyusutan akhir tahun kedua, D dikali 1 dikurang D dikali C adalah 1 min D dikali C min D dikali 1 min D dikali C. Berarti ada rempel di sini sama dengan 1 dikurang D kuadrat dikali C. Ini untuk akhir tahun ketiga. Kemudian ini untuk akhir tahun akhir. Jadi K ini berarti dalam N periode yang akan datang. Pada tabel di atas lihat bahwa apabila perhitungan biaya penyusutan dan nilai buku aset dilanjutkan sampai akhir tahun K, maka nilai buku aset pada akhir tahun K akan dapat dihitung dengan persamaan BK sama dengan 1 min D pangkat K dikali C. Sedangkan nilai akumulasi penyusutan atau DK pada akhir tahun K dapat dihitung dengan persamaan berikut. DK sama dengan C dikurang 1 min D dikali pangkat K dikali C. Contoh, sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun tarif 30% buat penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan tahun kelima. C-nya 300 juta dengan D sebesar 30%. Tabel penyusutan dengan metode saldo menurun adalah buat tahun penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai buku 300 juta, penyusutannya 90 juta. 90%, akumulasi penyusutan adalah 90 juta, maka nilai bukunya 300 dikurang 90 adalah 210. Kemudian 30% dari 210 adalah 63. Kemudian akumulasinya adalah 90 ditambah 63, 153. Nilai buku 210 dikurang berapa? 63 adalah 147. Nah, kemudian dari 147 dengan tarif 30% 44.100, akumulasinya adalah 153 ditambah 44.100 adalah 197.100. Nilai bukunya adalah 147 juta dikurang 44.100, maka 102.900. Nilai buku pada akhir tahun keempat, B4, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. BK sama dengan 1 min D pangkat K dikali C. 1 dikurang 0,3 pangkat K dikali 13 juta adalah 72 juta. 30.000. Jadi nilai buku akhir tahun keempat adalah 72 juta. Sedangkan biaya penyusutan tahun kelima dapat dihitung dengan RK sama dengan D dikali BK min 1. D-nya 0,3 dikali B K min 1, 5 dikurang 1 adalah 0,3 kali 72 juta 30 adalah 21 juta 609. Contoh berikutnya, tanggal 1 Januari, Tokopedia membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 4 tahun dan mesin tersebut memiliki nilai sisa 10 juta. Jika Tokopedia menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung biaya penyusutan mesin tersebut, hitung besarnya tarif penyusutan dan buat tabel penyusutannya. Diketahui C-nya 50 juta, S-nya 10 juta, N 4 tahun. D adalah 1 dikurang N akar N dari S per C. D sama dengan 1 dikurang 10 juta dibagi 50 juta, akar 4 adalah 1 per 5 akar 4. 1 dikurang 1 per 5 akar 4 adalah 0,31159 atau 33,126%. Cara lainnya adalah BK sama dengan 1 dikurang D pangkat K dikali C, di mana BK-nya 10 juta, 1 dikurang D pangkat 4 dikali C-nya 50 juta, 10 juta dibagi 50 juta adalah 0,2 pangkat 1 per 4, dari mana? Dari 1 min D pangkat 4, kemudian sama dengan 1 dikurang D, maka D-nya adalah 1 dikurang 0,668740,305, ini pakai second F, didapat hasilnya adalah 33,126%. Nah, maka tahun schedule penyusutannya adalah nilai buku 50 juta, penyusutan sebesar 16.563.000, sebesar 33,126%. Akumulasi penyusutannya 16,563, kemudian nilai bukunya 50 juta dikurang 16,563, maka didapat 33,437. Polanya sama. Tadi sebesar 33,126%. Dari nilai buku. Nah, pada akhir tahun keempat, nilai buku harus menjadi sebesar 10 juta atau sebesar nilai sisanya, sehingga besar penyusutan harus dibulatkan. Untuk penyusutan yang ini, supaya ketemunya nanti bulat, maka di sini harus dibulatkan pada penyusutannya.
Kemudian metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menggunakan tarif penyusutan D sesuai persamaan 43 pada prakteknya sudah sangat jarang digunakan. Salah satu variasi metode saldo menurun yang masih sering digunakan dalam akuntansi dalam metode saldo menurun ganda, yaitu saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Maksudnya, jika masa manfaat satu aset tetap adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurus 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode ini, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisa diabaikan. Sama seperti metode saldo menurun, untuk tahun terakhir, pembulatan nilai penyusutan harus dilakukan untuk memastikan kita mendapatkan nilai sisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Contoh, sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun, nilai sisa peralatan setelah akhir masa manfaat diperkirakan 10 juta buat tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Tarif penyusutan ada 2 kali 1/5 karena 5 tahun, dikali 100% adalah 40%. Nilai bukunya 410 juta, tarif penyusutan adalah 40% dari 410, akumulasi penyusutannya, kemudian nilai buku 410 dikurang 164 adalah 246, polanya sama, 246 dikali 40% adalah 96, akumulasi 106 ditambah 94, kemudian 246 dikurang 94 adalah 147. Jadi boleh supaya mudah, boleh ditulis di sini. Untuk penyusutan ini kita tulis di sini A, B, C, D, dan untuk B-nya adalah 410 dikali 40%. Kemudian C sama dengan diperoleh dari mana C ini? C ini diperoleh dari C ditambah B, karena akumulasi. Kemudian untuk kolom yang E sama dengan E awal dikurangi dengan B. Kemudian selanjutnya adalah hitung nilai buku sebuah kendaraan dibeli dengan harga 250 juta pada akhir tahun jika masa manfaat 4 tahun, nilai sisanya 50 juta. D-nya adalah 2 kali 1/4 kali 100%, adalah 50%, dengan K-nya adalah 2, B 4 berarti, C-nya 1 min D kuadrat, terus 50 juta, maka dapat 62.500.000. Selanjutnya metode jumlah angka tahun. Metode ini akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, dalam arti biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya adalah metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa, dan tidak menggunakan nilai buku seperti pada metode saldo menurun. Penetapan tarif penyusutan dalam metode ini adalah merupakan bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil. Pembilang atau numerator pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap tersebut. Sedangkan untuk nilai penyebutnya atau denominator adalah jumlah angka tahun yang ada. Misalnya sebuah mesin memiliki masa manfaat 5 tahun, maka pembilang untuk tahun pertama adalah angka tahun terakhir, dalam contoh ini adalah 5. Pembilang untuk tahun kedua adalah angka kedua sebelum angka terakhir, yaitu 4. Hal ini berlaku setelahnya yang pembilang pada tahun kelima adalah angka tahun yang pertama, yaitu 1. Sedangkan untuk bilangan penyebutnya adalah jumlah seluruh masa manfaat yang dalam contoh ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 adalah 15. Apabila N adalah masa manfaat dan S adalah denominator, maka S adalah 1 plus 2 plus N. Apabila umur ekonomi sangat besar, kita dapat menggunakan persamaan S sama dengan N per 2 dikali 1 plus N. Untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K atau RK dengan metode jumlah angka tahun dapat digunakan. RK adalah N dikurang K dikurang 1 per S. Sama. N dikurang K ditambah 1 per S. Seperti halnya metode saldo menurun, metode ini dipakai menghitung biaya penyusutan aset tetap yang memberikan kontribusi besar pada tahun awal masa manfaat. Contoh, tanggal 2 Januari 2010 PT Millennium beri sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun, nilai sisa 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahun dengan tampilkan dalam tabel. Maka kita hitung dulu nilai residunya. Nilai sisanya, C dikurang S adalah 4.500.000, N 5 tahun, RK adalah N dikurang K plus 1 2GS. Biaya penyusutan tahun pertama, 5 per 15 kali 4.500 adalah 1.500.000, tahun kedua 4 per 15 kali 4.500 adalah 1.200.000, penyusutan tahun ketiga 900, tahun keempat 2 per 15, 600, tahun kelima adalah 1 per 15, dikali 4.500 adalah 300. Nah, kita buat dalam tabel. Tahun dasar penyusutan akumulasi penyusutan dan nilai buku. Nilai buku 5 juta, dasar penyusutannya 4.500.000, penyusutannya 1.500.000 di tahun pertama, akumulasinya sama, kemudian nilai buku 5 juta dikurang 1.500.000 ya. Sama seperti tadi, 5 juta dikurang akumulasi, kemudian penyusutan kedua 1,2, akumulasi penyusutan 1,5 ditambah 1,2 adalah 2,7, kemudian nilai buku adalah 3,5 dikurang 1,2, maka 2,3 dan seterusnya. Sampai nilai sisanya dapat 500.000.
Sejauh ini penyusutan dihitung untuk periode tahunan. Bagaimana untuk periode kurang dari 1 tahun? Pendekatan yang biasa digunakan untuk penyusutan selama 1-11 bulan adalah mengalokasikan secara proporsional, yaitu 1/12 atau 11/12 dari penyusutan tahunan periode tersebut. Pertanyaan berikutnya yang juga relevan adalah bagaimana menghitung penyusutan untuk aset tetap yang tidak dibeli atau diperoleh tepat pada tanggal 1. Untuk menghitung penyusutan secara harian, misalkan menghitung bunga adalah tidak tepat, sehingga biasanya diberlakukan kesatuan bulanan dengan salah satu cara berikut. 1. Setiap pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada awal bulan, yaitu tanggal 1, sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah 1 bulan penuh. 2. Semua pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada akhir bulan, sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah 0. 3. Semua pembelian di satu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada tengah bulan, yaitu tanggal 15, sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah setengah bulan. 4. Pembelian antara tanggal 1 sampai 15 diperlakukan sebagai pembelian awal bulan tanggal 1, dan penyusutan 1 bulan penuh, sedangkan pembelian pada tanggal 16 sampai 31 diperlakukan sebagai pembelian akhir bulan, sehingga penyusutannya 0. Satu hal yang pasti adalah untuk menghitung penyusutan sebagai dilakukan pembulatan ke dalam satuan bulan, karena penyusutan adalah kebijakan internal perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Ini berbeda dengan penghitungan bunga yang selalu melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, yaitu pembayaran dan penerimaan bunga. Alasan lainnya adalah karena penyusutan adalah masalah alokasi biaya semata. Kemudian metode bunga efektif. Kemudian metode penyusutan saldo menurunkan dan jumlah angkatan mempunyai kesamaan, yaitu biaya penyusutan akan besar di periode awal dan mengecil di periode akhir, untuk tujuan meminimumkan pajak. Ketiga, metode ini direkomendasikan untuk meminimumkan pajak. Meskipun demikian, metode di atas juga mempunyai kelemahan. Ketiga metode ini tidak disukai para manajer yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan laba bersih, untuk menghindari penurunan bonus yang akan diterimanya akibat rendahnya laba bersih. Manajer tidak akan bersedia untuk melakukan atau menyetujui pembelian aset tetap. Sikap seperti ini dapat merugikan perusahaan karena aset tetap yang lama sangat mungkin sudah tidak layak atau tidak efisien lagi untuk dioperasikan. Keengganan membeli tambahan mesin baru juga dapat menghambat peningkatan produksi atau penambahan kapasitas. Ringkasnya, metode pencatatan biaya penyusutan yang menurun dapat menyebabkan ketidaksesuaian tujuan manajer dan tujuan perusahaan, yaitu goal incongruence. Dalam banyak kesempatan, manajer akan cenderung mementingkan tujuannya dan menomorduakan tujuan perusahaan. Nah, untuk mengatasi ketidaksesuaian tujuan di atas, metode saldo meningkat yang merupakan kebalikan 3 metode di atas dianjurkan. Metode ini membebankan biaya penyusutan yang kecil di tahun awal dan meningkat di tahun berikutnya. Metode penyusutan seperti ini disebut metode bunga. Metode perhitungan yang sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam schedule amortisasi utang. Metode penyusutan ini akan menjelaskan tujuan manajer dan tujuan perusahaan. Manajer tidak takut bonusnya berkurang akibat keputusan pembelian aset tetap baru atau pergantian aset lama. Selanjutnya adalah metode unit produksi. Dalam 5 metode yang telah dibahas sebelumnya, taksiran masa manfaat dinyatakan dalam satuan waktu. Dalam metode unit produksi, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi adalah tarif penyusutan dengan dasar penyusutan dibagi kapasitas produksi atau C kurang S per N. Biaya penyusutan RK tarif dikali jumlah produksi pemakaian. Berarti RK sama dengan tarif dikali dalam kurung C min S, RK-nya adalah tarif dikali W, sama ya. Contoh, sebuah mesin seharga 15 juta diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Sementara perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Hitung dasar penyusutan, tarif penyusutan per jam, biaya penyusutan per tahun, dan tabelnya. Diketahui C-nya 15 juta, S-nya 2.500.000, M 20.000 jam. Dasar penyusutan adalah W sama dengan C dikurang S, 12.500.000. Tarif penyusutan adalah W per M, yaitu 625.000 per jam, dari 12.500.000 per 20.000 jam. Nah, kita susun dalam tabel. Nilai buku tadi, nilai buku awal 15 juta, produksi dalam rupiah, pada tahun pertama 5.000, penyusutan 3.125.000, akumulasi penyusutan 3.125.000. Kemudian nilai buku adalah 15 juta dikurang 2.800.000 dikurang 3.125, maka dapat 11.875. Produksi dalam rupiah tahun kedua 4.500.000, penyusutannya 2.812. Akumulasi adalah 3 juta ditambah 2 juta, 3,1 ditambah 2,8. Kemudian nilai bukunya adalah 11.875 dikurang 2,8. Begitu seterusnya polanya ya.
Contoh berikutnya, PT Abadi Sentosa membeli sebuah peralatan berat untuk operasional perusahaan pada awal tahun 2012 dengan harga 145 juta. Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 3.500.000, biaya asuransi pengangkutan dan instalasi sebesar 5.500.000, serta biaya pengangkutan sebesar 10 juta. Peralatan tersebut diperkirakan akan memiliki umur ekonomi selama 10 tahun dan nilai sisa adalah 5 juta. Selama 10 tahun, operasi diharapkan peralatan tersebut mampu menghasilkan produksi sebanyak 10.000 unit. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan produksi mesin tersebut selama 10 tahun operasinya. Ini berikut adalah tabelnya. Tahun ke-1 sampai 10 jumlah produksi 140 juta menurun terus hingga 70.000. Dengan menggunakan metode unit produksi, hitung tarif penyusutan produk produksi dan sajikan dalam tabel penyusutan. Ketahui S-nya adalah 5 juta dengan N-nya 1 juta. Pertama yang dilakukan adalah menghitung harga perolehan dari peralatan tersebut. C. Harga beli ditambah biaya asuransi tambah biaya pengangkutan. 145 juta ditambah 3.500.000, asuransi ditambah biaya pengangkutan 5.500.000. 1 ditambah 1 juta, jadi 155 juta. Dasar penyusutannya adalah W, C dikurang S, senilai 150 juta. Tarif penyusutan W per N, 150 per unit. Tabel penyusutan, nilai buku 155, produksi dalam rupiah 140, penyusutannya 21 juta. Akumulasi 21 juta, nilai buku akhir ada 155 dikurang 21 juta. Begitu seterusnya seperti pola yang pertama. Sampai tahun ke-10, hingga nilai bukunya 5 juta. Oke, kita tutup sampai di sini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.